Saya agak khawatir begitu ya, bahwa pilkada ini mampu menaikkan derajat demokrasi kita, bukan gagasan yang ditawarkan, gitu ya, tapi uang yang dibagikan. Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya dan di Indonesia pada umumnya adalah bagaimana pilkada di tengah pandemi ini dilaksanakan. Tapi kemudian pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa pilkada ini memang sempat terhenti tahapannya, tapi sekarang sudah mendapat keputusan bahwa pilkada dilanjut gitu ya. Dan sudah ditetapkan tanggal 9 Desember tahun 2020 ini adalah hari pemungutan suara. Nah, tentu saja hal ini berdampak pada persiapan semua perangkat, bukan saja penyelenggara pilkada itu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi juga kesiapan para kandidat gitu ya, termasuk partai politik. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa pada awalnya gitu ya, pilkada itu begitu sangat ramai gitu ya. Artinya disambut dengan sangat antusias oleh semua partai politik gitu. Tapi kemudian karena situasi pandemi ini agak meredup gitu ya, sehingga dinamika partai politik, kemudian dinamika kandidat juga ikut-ikutan meredup gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi gitu ya, seiring dengan penetapan jadwal pilkada yang baru. Saya melihat bahwa peta kandidat masih belum berubah gitu ya. Bahkan saya tidak melihat ada kandidat baru gitu ya. Walaupun mungkin dari segi waktu ada perpanjangan lah katakan begitu, tapi itu kemudian tidak memberi ruang bagi kandidat baru untuk muncul. Bahkan ironinya adalah kandidat-kandidat yang pada awalnya muncul juga sekarang malah meredup gitu ya. Bahkan boleh dikatakan hilang gitu ya. Jadi praktis memang sekarang pilkada di Kabupaten Tasikmalaya ini hanya dominasi oleh pertama petahana gitu ya. Dalam hal ini adalah Pak Ade Sugianto yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian berikutnya adalah Pak Ajis Rismaya gitu ya, yang konon kabarnya juga didukung oleh Partai Gerindra. Yang kemudian berikutnya adalah Pak Iwan Saputra. Tentu saja ini memperoleh sedikit kepastian ketika dia sudah resmi mengundurkan diri, atau dalam hal ini adalah pensiun dini dari ASN. Nah, ini sebagai bukti bahwa dia sudah siap untuk masuk ke gelanggang pilkada. Kemudian selain yang ketiga nama ini, ya tentu saja yang dari awal kita dengar adanya calon dari independen gitu ya. Walaupun mungkin sekarang gerakannya agak tidak seagresif pada awal-awalnya. Nah, jadi dengan demikian maka pilkada Kabupaten Tasikmalaya nampaknya tidak akan jauh dari nama-nama itu. Tinggal persoalannya sekarang konfigurasinya atau pasangannya bagaimana gitu ya. Kan masih juga terbuka kemungkinan bahwa dari nama-nama tadi, misalnya Pak Ade, Pak Ajis, Pak Iwan, sangat mungkin mereka juga malah bergabung gitu ya. Misalnya apakah
Pak Ajis menjadi wakilnya Pak Ade, atau Pak Iwan menjadi wakilnya Pak Ade, atau mungkin juga Pak Ajis dengan Pak Iwan bersatu, entah yang kesatunya siapa, yang keduanya siapa. Nampaknya peluang untuk itu juga masih terbuka, karena memang nampaknya setiap partai politik juga masih membaca gitu ya. Karena memang saya melihat bahwa partai politik itu akan memandang bahwa pilkada itu selalu ditempatkan dalam konteks menang kalah gitu ya. Artinya siapa yang akan memenangkan, yang paling punya peluang untuk memenangkan, dan dia mungkin akan sebisa mungkin untuk berada di dalam barisan itu, dan tentu saja mereka akan menghindari kekalahan gitu ya, sekalipun mungkin pengorbanannya terlalu berat. Maksud saya begini gitu ya, misalnya ada satu partai politik gitu ya, dia mempersiapkan kadernya untuk maju di perhelatan pilkada ini, tapi ketika kalkulasi politik mengatakan bahwa sulit untuk menang gitu ya, maka kemudian dia akan segera metamorfosis gitu ya, yang awalnya mengusung calon akan menjadi pendukung. Hal itu saya kira lumrah dan sering terjadi, dan sering kali menjadi pertimbangan partai politik di dalam menghadapi pilkada ini. Makanya saya membaca bahwa peta kandidat ini masih akan terus dinamis sampai kepada hari H pendaftaran calon. Sampai hari ini belum ada satu kandidat pun yang sudah memperoleh, katakanlah misalnya keputusan akan jadi calon, termasuk dengan berpasangan dengan siapa. Nah ini kemudian yang sesungguhnya bagi masyarakat sebagai pemilih, semestinya kan masyarakat punya waktu yang cukup untuk membuat semacam penilaian terhadap kandidat yang ada. Tapi kalau dengan cara seperti ini, nampaknya mungkin masyarakat baru tahu adanya calon itu ketika benar-benar pendaftaran itu ditutup gitu ya. Dan kalau lihat dari segi waktu, mungkin hanya sekitar 90 hari mereka punya kesempatan untuk menakar kapabilitas seorang calon. Nah, sehingga dengan demikian memang terlalu singkat bagi masyarakat untuk menilai sosok kandidat yang ada, misalnya track recordnya, kemudian konsep-konsepnya. Nah, sehingga dalam hal ini saya agak khawatir begitu ya, bahwa pilkada ini mampu menaikkan derajat demokrasi kita. Saya berharap derajat demokrasi itu meningkat, artinya masyarakat melek. Pemimpin yang terpilih adalah memang betul-betul yang terbaik. Kemudian juga tidak ada konflik di masyarakat gitu ya. Ini kan suatu indikator tentang bagaimana demokrasi itu berjalan dengan. Nah, yang paling pokok itu ya betul-betul nanti yang terpilih itu betul-betul yang mampu membawa Kabupaten Tasikmalaya ke arah yang lebih. Demokrasi itu kan memerlukan prasyarat gitu. Jadi sebenarnya demokrasi itu baru akan tumbuh dengan baik gitu pada situasi sosial ekonomi masyarakat yang baik. Kasarnya beginilah, demokrasi itu sulit tumbuh pada saat perut lapar gitu ya. Nah, jadi apalagi di situasi pandemi ini gitu ya, bagaimana kita sekarang menyaksikan misalnya orang mengharapkan sekali adanya BLT gitu ya. Bahkan terjadi konflik gitu antara yang kebagian dengan yang tidak bagian. Karena itu bagi kita dipandang bahwa memang derajat sosial ekonomi kita itu masih seperti itu gitu ya. Nah, saya khawatir takut ini dimanfaatkan
gitu ya, kesederhanaan masyarakat, gitu ya, situasi ekonomi yang seperti ini, gitu ya, maka itu akan menjadi ladang subur bagi money politik, gitu ya. Nah, bagi kandidat yang tidak punya komitmen atau yang berpikiran yang penting menang apapun saya lakukan, ya itu yang saya khawatir. Derajat demokrasi kita itu bukan malah meningkat, sih malah menurun. Saya menangkap ada kandidat yang mengatakan bahwa bukan kandidat, maksud saya ada pihak yang mengatakan bahwa uang itu adalah jalan kemenangan. Nah itu saya sangat risau dengan statement itu. Kalau menganggap bahwa uang itu menjadi jalan kemenangan bagi pilkada, gitu ya. Jadi bukan gagasan yang ditawarkan, gitu ya, tapi uang yang dibagikan, kan itu. Gitu. Memang masyarakat kita dalam kondisi seperti ini memungkinkan untuk tergiur, dan kalau itu terjadi, saya kira demokrasi kita terancam. Ada ruang, gitu ya, yang bisa diintervensi oleh siapapun yang menganggap pilkada ini adalah sebuah arena untuk memenangkan pertarungan, gitu ya. Ibarat ibarat permainan bola, gitu ya. Ini ada ruang kosong yang kita bisa manfaatkan untuk masuk menyerang dari sektor itu, kan gitu ya. Nah, ruang kosong itu apa? Masyarakatnya dalam kondisi lemah secara ekonomi, apalagi dengan pandemi begini, gitu ya. Nah, kalau datang pemodal, ya kita tidak tahu di baliknya niatnya itu apa, itu kan berbahaya. Mending kalau dia niatnya ya baik, gitu ya. Dia hanya sekedar berkorban saja untuk mewujudkan cita-cita yang bersangkutan, membantu masyarakat asing, kan kita tidak pernah bisa mengukur, gitu ya. Malah saya khawatir bahwa tadi karena statementnya adalah uang itu adalah jalan kemenangan, maka uang itu menjadi alat bagaimana dia memenangkan ini. Dan kalau sudah menang, rumus ekonomi berlaku. Saya habis berapa, maka saya harus bisa mengembalikan uang itu paling tidak, atau saya harus dapat untung. Kita berharaplah, gitu ya, Kabupaten Tasikmalaya nanti akan memperoleh pemimpin yang betul-betul menguasai pemerintahan, tahu politik, gitu ya. Karena ya saya kira tidak cukup hanya menguasai bidang pemerintahan kalau dia tidak paham politik. Karena apa? Pemerintahan itu kan dikonstruksi secara politik. Jadi dalam hal ini jangan lupa bahwa ada bupati dengan birokrasinya, kemudian di sisi lain ada DPRD dengan partai politiknya. Nah, bagaimana semua ini kan bersinergi, gitu ya. Dan di sini, gitu ya, seorang kepala daerah harus mampu mengelaborasi, kemudian juga mengkolaborasikan itu semua, sehingga nanti apapun kebijakan yang diambil betul-betul merepresentasikan kepentingan para pihak, gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah partai politik sebagai representasi masyarakat, gitu ya. DPRD juga sama, gitu ya. Dan di sisi lain adalah birokrasi, karena jangan lupa bahwa pemerintahan itu dijalankan sehari-hari oleh birokrasi. Nah, jadi birokrasi sendiri harus enjoy, gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, gitu ya. Dan enjoy di sini dalam pengertian bahwa mereka juga mampu melaksanakan kerjanya itu secara efektif, gitu ya. Di satu sisi, gitu ya. Jadi dia tidak shock, gitu ya. Tidak kemudian apa istilahnya terhargeun lah, gitu ya. Gitu ya. Sehingga mesin pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik.